Yehezkiel 47 ayat 9, ya, atau kita mulai ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ya, jadi setelah paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Rupanya ada juga ya tersedia ya untuk garam, untuk airnya memang perlu garam. Jadi kalau semua nanti tawar, bagaimana? Tidak ada garam. Ya garam sangat dibutuhkan ya. Nah di sini kita lihat ada satu tempat juga yang tidak dilalui oleh sungai itu supaya rawa-rawa atau payanya itu tetap bisa menghasilkan garam. Nah pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu, ya, daunnya tidak layu. Sorry, pilek, makan obat. Ya, daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis tiap bulan. Ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ini luar biasa ya. Jadi air yang mengalir dari bait suci itu memberi kehidupan, dan untuk pohon-pohon ya buahnya dan daun menjadi obat. Wow, ini menarik sekali ya. Berarti tidak perlu dokter ya, tidak perlu zat-zat kimia. Ya, ini mengingatkan kita perlu herbal ya, herbal. Tapi herbal ini kan sumbernya masalahnya ya. Sumber air itu kan langsung dari bait suci, itu yang membedakan ya. Nah kemudian ada batas-batas tanah. Ya ini batas-batas tanah diberikan kepada umat Israel dan dilanjutkan di pasal 48. Nah di situ kita lihat ada nama-nama suku ya. Jadi diatur tempat itu dibagi tanah-tanahnya semua tertata, dan juga ada khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk imam-imam, untuk orang Lewi ya. Karena memang seperti kita lihat pembagian tanah di Israel ya, waktu tanah Kanaan itu atau tanah perjanjian itu dibagi, orang Lewi tidak memiliki pusaka ya, tetapi ada kota-kota yang diberikan untuk mereka ya. Dan pembagian tanah ini kita melihat bahwa semua suku dapat. Nah semua suku dapat, dan yang menarik adalah di tempat tersebut Allah hadir ya. Jadi kota itu ya Allah hadir di sana. Ya kita lihat di ayat 30 ya, ayat 30. Inilah pintu-pintu keluar dari kota itu. Di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Nah di sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakhar, dan pintu gerbang Zebulon. Nah, di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asher, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Nama kota itu adalah Tuhan hadir di situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menunjukkan ya satu tempat yang sangat-sangat indah di mana Tuhan hadir di situ. Ya Tuhan hadir di situ. Ya ini satu penglihatan daripada Nabi Yehezkiel, dan Nabi itu sendiri dibawa ya dalam suasana ya penuh roh ya, dikuasai oleh roh, dibawa ke tempat
tersebut. Nah, kalau kita melihat peristiwa ini tentu tidak terjadi pada masa kini, tetapi masa yang akan datang. Nah, tepatnya kalau saya melihat ini tepatnya peristiwa terjadi atau akan terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun nanti, ya. Kerajaan 1000 tahun, masa damai, ya, di mana bait suci Allah itu ada di sana dan semua mengalami atau menikmati kehidupan, ya, sangat indah sekali. Nah, apa artinya jika Tuhan hadir di situ? Tuhan hadir di kota itu, Tuhan ada, ya, berarti diliputi oleh kuasanya, kemuliaannya, kekudusan. Nah, jika Allah hadir, Tuhan hadir di situ, tentu tidak ada yang tidak kudus atau tidak ada yang dosa yang masuk ke sana. Jika ada orang yang berdosa, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Sebab di situ Allah hadir. Hadirnya Allah, ya, membawa suasana atau tempat itu penuh dengan kekudusan, penuh dengan kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat indah. Suatu pernyataan dari firman Allah membawa kita untuk melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi. Dan khusus untuk bangsa Israel, bahwa suku-suku Israel semua tercatat di sana, ya, dan mereka tetap adalah umat pilihan Allah. Ya, kalau kita lihat sekarang, sepertinya mereka memang bukan sepertinya, ya, mereka sampai sekarang masih banyak yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa masuk kepada kerajaan 1000 tahun atau masuk dalam hadirat Allah dalam kota yang kudus itu jika, ya, mereka tidak percaya, ya. Tetapi akan ada masa di mana mereka akhirnya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, ya, yaitu setelah masuk nanti kepada masa kesukaran besar Yakub, ya, masa kesukaran besar Israel, yaitu masa tribulasi. Nah, di sana mereka akan berjuang juga untuk mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kota itu, ya, adalah kota yang kudus karena Allah hadir di sana, ya. Panjangnya sekeliling kota 9.000 meter. Mulai dari sekarang nama kota itu di sana adalah Tuhan ada di sana, atau Tuhan hadir di situ. Tuhan ada di sana atau Tuhan hadir di situ. Nah, kalau kita lihat tadi sisi-sisi, ada 4 sisi, ya, dan 4.500 hasta dikatakan, 4.500 hasta, ya. Nah, berapa luasnya itu? Kalau dimeterkan itu 2,385, ya, 2,385 kilometer, ya. Jadi satu gerbang, ya, 2,3 atau 2,8, ya, kira-kira begitu. Nah, berarti kelilingnya semua 18.000 hasta itu adalah 9,54 kilometer. Itu kota itu. Ya, kota di mana Tuhan hadir di situ, 9,54 kilometer, ya, kelilingnya. Wah, cukup luas, ya, kotanya, ya. Ya, dan yang menarik adalah bahwa tempat tersebut sangat damai, tentram, tenang, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di situ, ya. Tuhan ada di sana. Tuhan bersama dengan umat, berarti umat dalam keadaan kudus, ya, layak di hadapannya. Jadi jika kita berada di satu tempat di mana Allah hadir di situ, maka kita haruslah dalam keadaan kudus. Sebab jika kita tidak kudus, kita tidak akan bisa, ya, berada di tempat itu di mana Allah hadir di situ. Ya, kita bisa mati. Nah, dalam kehidupan kita sekarang ketika kita ada di bait Allah, kita harus yakin dan percaya memang di bait Allah, Allah hadir, ya. Bagi orang-orang percaya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, ya, aku hadir di situ. Jadi ketika kita bersekutu di dalam Tuhan,
kita beribadah kepadanya, kita menyembah Dia, di situ Allah hadir. Berarti kita nikmati ya persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Ya itu sebabnya ketika kita masuk ke bait Allah, ya ke gereja, ya di mana mungkin tadi kita pikiran gundah gulana, ya pikiran kacau, mungkin ada tekanan yang luar biasa, persoalan yang luar biasa. Kemudian kita ya datang kepada Tuhan, ya datang ke gereja. Tapi apakah kita sudah dikuduskan? Oh sudah, kita nggak perlu lagi harus ada korban-korban lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah ya menjadi kurban yang sempurna bagi kita. Dia mati ya sekali untuk selamanya bagi kita. Ya kita sudah dikuduskan. Jadi jangan kita ya takut atau merasa tidak layak di hadapan Allah ketika kita hendak masuk ke bait Allah untuk beribadah, atau ketika kita dalam persekutuan dimanapun kita berada, ketika kita mengundang hadirnya Allah. Sebenarnya bukan mengundang ya, tapi kita berserah ya kepada Tuhan ya. Ketika kita berkumpul, kita memuji memuliakan Dia, Allah hadir di situ. Ya Allah ada, dan di situ tempat itu kudus. Ya karena Allah hadir, hadirnya Allah itu bisa kita rasakan, kita nikmati. Ya kira-kira begini. Kita mengalami persoalan yang dahsyat, yang luar biasa, ketakutan. Mungkin ada masalah-masalah ya, atau mungkin serangan-serangan orang lain yang tidak ya senang dengan keadaan kita. Kemudian kita ditekan, intimidasi ya. Nah tiba-tiba dalam keadaan seperti itu ada orang yang punya kekuatan yang luar biasa, yang berpengaruh di kota itu atau di daerah itu, yang disegani misalnya, dia hadir dan dia duduk bersama dengan kita. Ya saya yakin dan percaya orang yang mau mengacaukan kita nggak berani, akan berkata jangan. Ya mereka disertai itu loh orang yang hebat itu kan gitu. Ya jadi ada ketenangan akhirnya bagi kita yang tadinya gelisah. Tapi karena ada di samping kita orang yang berpengaruh di kota itu atau di daerah itu dan disegani oleh banyak orang, ya orang lain tidak akan berani mengacaukan kita. Akhirnya kita tenang. Nah bukankah Allah jauh lebih dahsyat? Bukankah Allah jauh lebih hebat? Jadi Tuhan hadir bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, kita adalah anak-anak Allah. Jadi jangan takut dalam menghadapi segala tantangan pergumulan dalam hidup ini. Ya. Jadi hadirnya Tuhan. Nah di kota itu Allah hadir. Ya kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada ketenangan. Nah itu masa penantian, masa yang akan datang. Tetapi bagaimana pada masa kini? Nah bukankah Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi sebagaimana di kota itu Allah hadir, demikian juga dalam hidup kita saat ini orang-orang percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai saudara. Ingat itu. Mungkin kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan atau situasi yang sangat tidak nyaman ya. Tapi Allah ya ada bersama dengan kita. Apakah Dia akan diam saja, tidak berbuat apa-apa? Oh tidak. Dia Allah yang mengerti keadaan kita, mengerti persoalan kita, dan Dia tahu kapan Dia akan menolong. Waktunya tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Dia mengerti segala beban pergumulan kita. Ketika kita sakit, Dia tahu. Ya, ketika kita sedih, Dia tahu. Dia bisa menghibur kita. Ya, ketika kita membutuhkan sesuatu, Dia tahu. Dia bisa memberikannya kepada kita. Dia yang bisa menyembuhkan kita. Ya, Dia yang memberikan pengharapan kepada kita, dan pengharapan kita ya di dalam Dia tidak mengecewakan. Ya, seperti Bapak Abraham ketika dia terus berharap kepada Tuhan, akhirnya dia mengalami atau menikmati janji Tuhan, berkat Tuhan. Padahal apa? Firman Tuhan katakan, ya nggak ada dasar untuk berharap. Nah, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Bapak Abraham berharap juga. Ini perlu kita contoh, sebab Tuhan hadir bersama dengan kita.
Hadirkan Tuhan dalam hidup saudara secara pribadi. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga saudara, Bapak Ibu. Dan setiap rumah tangga Allah hadir di situ, saya yakin dan percaya rumah tangga itu damai. Suami istri yang menghadirkan Allah dalam hidup mereka, ada damai, ada ketenangan. Bukan berarti tidak ada masalah loh ya. Bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada tantangan, ada. Tetapi akan terselesaikan di mana kita hadirkan Allah. Ya, atau kita perkenankan Allah menguasai hidup kita, hidup suami istri, hidup rumah tangga kita, di rumah kita. Kita perkenankan Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, atau kita berdoa datang kepadanya, atau kita dengar suaranya. Nah, misalnya dalam hubungan suami istri ada persoalan pergumulan. Ya, kalau masing-masing mengeraskan hati, maka akan kacau. Maka akan berantakan, padahal ada janji nikah, hanya maut yang memisahkan. Nah, untuk itu perlu kita datang kepada Tuhan, suami istri berdoa, ingat kembali janji nikah, ingat kembali kasih mula-mula, ingat kembali bagaimana Tuhan menyertai. Maka saya yakin dan percaya, ya, jalan keluarnya adalah damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Damai sejahtera. Tapi kalau masing-masing mengeraskan hati, merasa diri benar, ya, egois satu dengan yang lain, maka kekacauan yang akan terjadi. Tapi kalau kita hadirkan Allah, Allah hadir dalam hidup suami istri, Allah hadir dalam keluarga, dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada juga persoalan antara papa mama dengan anak-anak, anak-anak sesama anak-anak juga ada masalah, ada pergumulan yang besar. Mari masuk dalam hadirat Allah, berdoa, membaca firman Tuhan, rendahkan diri. Biarkan Tuhan yang menguasai kita, Roh Kudus yang menguasai kita. Pasti ada damai. Gak mungkin seorang kakak akan berkata kepada adik, oh saya gak kenal kamu. Gak mungkin orang tua berkata kepada anak, pergilah kau bukan anakku lagi. Enggak. Kalau Allah dihadirkan dalam rumah tangga, Allah hadir dalam pekerjaan kita. Serahkan, mungkin beban pergumulan luar biasa dalam pekerjaan kita. Datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Akhirnya dalam pekerjaan mungkin juga sudah sangat membosankan karena kita sudah lama bekerja di situ. Tapi Tuhan akan beri damai, beri ketenangan di pekerjaan itu. Ya, kita hadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Nah, ketika kita dalam perjalanan, hadirkan Allah. Nah, kenapa Pak Pendeta berkata dikenal dalam perjalanan? Ya, kadang-kadang di jalan itu kita menghadapi tantangan loh. Tiba-tiba orang serempet kita, tiba-tiba orang bikin masalah. Ya, kalau kita nggak hadirkan Allah dalam perjalanan kita tanggapi secara negatif. Kita kemudian marah, kita kemudian ikut ya mengatakan kata-kata yang tidak baik, kan salah. Tapi kalau kita hadirkan Allah, kita hanya, wah Tuhan tolong. Ya, kasihani saudara saya itu yang membawa kendaraan begitu supaya tetap terlindungi, kan begitu. Jadi tidak keluar kalimat-kalimat yang menghujat. Hadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Ya, di dalam pelayanan kita. Ya, di dalam gereja kita, dalam organisasi kita, di mana saja kita berada. Ketika Allah hadir, semua akan merasakan damai. Persoalan pergumulan ada jalan keluar. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Bukankah Tuhan yang berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, mungkin kita mau melakukan hal yang jahat. Pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, ya, mau melakukan hal yang jahat. Kemudian kita langsung ingat, Allah hadir, Allah bersama dengan saya. Saya yakin dan percaya saudara tidak akan melakukan hal yang jahat. Kira-kira begini, saudara berniat ini mau mencuri ya, mau mencuri. Tapi ingat Tuhan, langsung berdoa, Tuhan tolong saya. Pasti saudara tidak akan mencuri. Gak mungkin, Tuhan tolong saya supaya saya lolos untuk mencuri. Gak mungkin. Nah, satu ketika, ini pengalaman, kami berdiskusi dengan seseorang. Dia berkata begini, main judi itu bukan dosa. Waktu itu kami membahas tentang main kartu. Itu kan kepintaran kita. Teman, dia bilang, pintar kita tahu nanti
kartu ini jumlahnya sekian, kalau keluar ini sekian, semuanya perhitungan. Jadi kalau kita main kartu dan menang, ya wajar dong, itu kan pikiran kita. Ini kan mengelola pikiran kita, dan memang sudah ada dana, ada uang yang harus kita korbankan. Kemudian kita menang, kita dapat uang banyak toh. Dia bilang dia memang terikat main judi. Terus saya katakan, baiklah, saya tidak bisa berdiskusi terlalu banyak tentang itu. Tapi kalau kamu merasa, karena dia orang Kristen ya, jadi ternyata orang Kristen ada juga yang main judi ya. Ya, jadi Anda kan orang percaya, saya katakan begitu. Ada orang Kristen, Anda percaya sama Tuhan? Percaya sama Tuhan Yesus? Iya, percaya. Ya, baiklah, kalau pekerjaan itu baik, sebaiknya Anda harus berdoa dulu dong sebelum main judi. Ya jangan gitu dong, katanya. Loh kenapa? Ya jangan, masa berjudi berdoa. Loh, lah kalau itu benar, apa salahnya? Oh ya, baru dia terdiam ya, senyum, ya udahlah, udah nyerah, dia bilang. Dia baru menyadari bahwa berjudi itu adalah dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hadirkan Allah, ya kita hanya mengetahui mana yang baik dan yang benar. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Ingatlah, Tuhan selalu menyertai kita. Allah hadir di setiap tempat. Ya, dia bersama dengan kita, Immanuel. Jadi serahkan hidup kepada Tuhan. Ya, percayalah dia memberi yang terbaik bagi kita. Dia menolong kita. Ya, dia juga yang memberikan ya jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Dia Allah yang dahsyat, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Ya, dan untuk itu dari sisi kita jangan menyakiti hati Bapa yang baik itu. Jangan melukai hatinya, tapi kita hendak membuat hati Bapa bersuka cita. Dengan cara apa? Kita mau taat, setia kepada Dia dan lakukan firman-Nya. Dengar suaranya. Orang tua kalau berbicara kepada anak dan anak itu mendengarkan nasihat atau perkataan orang tua itu sangat bangga kepada anak-anaknya. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan hati Bapa, yang menyenangkan hati Bapa. Tuhan hadir di setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus.